Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kalian ngerasa nggak sih kalau Indonesia lagi berubah banget? Perubahan ini terasa di mana-mana, dari kota besar sampai desa kecil. Ada semangat baru yang lebih keren. Semangat ini terlihat jelas di kalangan anak muda yang penuh ide dan kreativitas. Semua orang semangat buat maju, buat bikin hal-hal baru, dan nyari solusi buat masalah yang ada. Mereka bekerja keras dan saling mendukung satu sama lain. Di tengah-tengah dunia yang berubah cepet banget, Indonesia nggak mau ketinggalan. Kita terus berusaha untuk tetap relevan dan kompetitif. Kita terus bergerak, beradaptasi, dan berinovasi. Inovasi ini menjadi kunci untuk menghadapi tantangan global. Nah, inovasi ini penting banget teman-teman. Tanpa inovasi, kita akan tertinggal jauh. Bukan cuma buat ngejar ketertinggalan, tapi juga buat jadi yang terdepan di masa depan. Kita ingin menjadi pionir dalam berbagai bidang. Disinilah peran startup itu penting banget. Mereka adalah ujung tombak perubahan. Mereka kayak motor penggerak, agen perubahan, yang bawa ide-ide segar dan solusi kreatif buat ngadepin tantangan zaman. Mereka tidak takut untuk mencoba hal baru. Mereka datang dengan energi baru, nggak takut gagal, karena mereka tahu kegagalan itu bagian dari belajar. Setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Mereka berani punya mimpi yang gede, karena mereka yakin sama potensi Indonesia. Harry's back that's a tech spurs in lane befit named the fun fast. Teman-teman, startup itu bukan cuma soal teknologi canggih, tapi tentang semangat buat nyiptain solusi yang membantu banyak orang. Mereka adalah inovator yang selalu mencari cara untuk membuat hidup lebih mudah dan lebih baik. Mereka ngelihat masalah sebagai peluang. Setiap tantangan yang ada di depan mata mereka dianggap sebagai kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Mereka nggak terpaku sama cara lama, tapi terus nyari cara baru yang lebih efektif dan efisien. Dengan teknologi terbaru, mereka terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan zaman. Di Indonesia, startup tuh lagi berkembang pesat banget. Setiap hari ada saja startup baru yang muncul dengan ide-ide segar dan solusi kreatif. Mereka ada di mana-mana, mulai dari transportasi, pendidikan, kesehatan, sampai ekonomi kreatif. Setiap sektor mendapat sentuhan inovasi dari para startup ini. Mereka nggak cuma ada di kota-kota besar, tapi juga udah masuk ke daerah-daerah, menjangkau masyarakat lebih luas. Bahkan di desa-desa, startup mulai memberikan dampak positif. Kehadiran startup ini kayak angin segar buat ekonomi Indonesia. Mereka membawa perubahan yang signifikan dan memberikan harapan baru. Mereka bikin lapangan kerja baru, membuka banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang. Buka peluang buat anak-anak muda berbakat buat berkarya dan berinovasi. Mereka menjadi wadah bagi kreativitas dan semangat anak muda. Mereka juga bikin ekonomi digital kita makin maju, yang sekarang lagi jadi fokus pemerintah. Dengan dukungan pemerintah, startup di Indonesia terus tumbuh dan berkembang. Banyak banget cerita inspiratif dari startup Indonesia yang udah sukses besar. Mereka bukti nyata kalau anak bangsa itu bisa banget bersaing di dunia internasional, bikin solusi inovatif yang bermanfaat buat banyak orang. Contohnya di bidang transportasi, ada Gojek yang udah ngubah cara kita bepergian. Di bidang jual beli online, ada Tokopedia yang udah ngebantu jutaan UMKM di seluruh Indonesia. Di bidang pendidikan, ada Ruang Guru yang nyediain akses pendidikan berkualitas buat siapa aja, di mana aja. Mereka bukan cuma perusahaan biasa, tapi juga agen perubahan sosial. Mereka nggak cuma cari untung, tapi juga berkomitmen buat bikin dampak positif buat masyarakat dan lingkungan. Siapa sih yang nggak kenal Gojek? Awalnya cuma layanan transportasi berbasis aplikasi, sekarang Gojek udah jadi super app yang nyediain banyak banget layanan, mulai dari pesan makanan, kirim barang, sampai bayar-bayar online. Gojek udah ngubah cara kita bepergian. Nggak perlu repot lagi nyari ojek pangkalan, tinggal pesan lewat aplikasi, ojek langsung datang deh. Gojek juga ngebantu para mitra driver, ngasih mereka peluang buat dapetin penghasilan yang lebih baik. Gojek nggak cuma ngasih kemudahan buat penggunanya, tapi juga ngasih dampak positif buat ekonomi Indonesia. Gojek udah nyiptain jutaan lapangan kerja baru, bantu ningkatin pendapatan masyarakat, dan bikin ekonomi digital kita makin maju. Sekarang zamannya serba digital, UMKM juga harus bisa ngikutin zaman biar tetap eksis.
Nah, Tokopedia hadir sebagai platform e-commerce yang ngasih peluang buat UMKM buat jualan online. Lewat Tokopedia, UMKM bisa jualan ke pembeli yang lebih banyak, nggak cuma di Indonesia, tapi juga ke luar negeri. Tokopedia juga nyediain berbagai fitur yang ngebantu UMKM buat ngelola toko online mereka, kayak sistem pembayaran, pengiriman barang, dan promosi. Kehadiran Tokopedia udah bantu jutaan UMKM di Indonesia buat maju dan berkembang. Tokopedia udah buka akses pasar yang lebih luas, ningkatin penjualan, dan nyiptain lapangan kerja baru. Pendidikan itu penting banget buat kemajuan bangsa. Tapi sayangnya, nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat dapetin pendidikan berkualitas. Nah, Ruang Guru hadir buat ngatasin masalah itu. Ruang Guru adalah platform edukasi berbasis teknologi yang nyediain berbagai layanan pendidikan, mulai dari bimbingan belajar online, video pembelajaran, sampai tryout online. Ruang Guru bisa diakses sama siapa aja, di mana aja, dan kapan aja. Ruang Guru hadir buat ngatasin masalah kesenjangan pendidikan di Indonesia. Ruang Guru berkomitmen buat nyediain pendidikan berkualitas yang terjangkau buat seluruh masyarakat Indonesia. Kehadiran startup di Indonesia udah ngasih dampak positif yang nyata banget, baik buat ekonomi, masyarakat, maupun negara. Mereka membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Startup udah nyiptain lapangan kerja baru, ningkatin daya saing bangsa, dan bikin ekonomi digital kita makin maju. Dengan adanya startup, banyak peluang kerja baru yang terbuka, terutama bagi generasi muda. Startup juga punya peran penting dalam ngedorong inklusi keuangan. Mereka membantu masyarakat untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Lewat layanan fintech, startup ngasih akses layanan keuangan buat masyarakat yang selama ini susah buat dapetin layanan perbankan atau yang biasa disebut unbanked. Ini sangat membantu masyarakat di daerah terpencil. Hal ini bikin ekonomi kerakyatan makin maju dan ningkatin kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya akses keuangan yang lebih baik, usaha kecil dan menengah bisa berkembang lebih cepat. Di era digital yang serba cepat berubah ini, startup jadi motor penggerak utama dalam nyiptain inovasi dan solusi kreatif. Mereka terus berinovasi untuk menjawab tantangan zaman. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, penting banget buat nyiptain ekosistem startup yang sehat dan kondusif. Kolaborasi ini akan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi startup itu nggak gampang, teman-teman. Di tengah-tengah perubahan yang cepat dan persaingan yang makin ketat, startup di Indonesia ngadepin banyak banget tantangan. Tantangannya macem-macem, baik dari dalam maupun dari luar. Salah satu tantangan dari dalam adalah kurangnya sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi. Tantangan dari luar, datangnya dari peraturan yang belum sepenuhnya mendukung perkembangan startup, akses pendanaan yang terbatas, dan infrastruktur digital yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Meskipun banyak tantangan, semangat dan kegigihan para pelaku startup di Indonesia patut diacungi jempol. Mereka terus berjuang, berinovasi, dan beradaptasi buat nyiptain solusi yang bermanfaat buat masyarakat dan memajukan ekonomi Indonesia. Di balik semua tantangan itu, ada peluang emas buat startup di Indonesia. Indonesia punya potensi pasar yang gede banget dengan jumlah penduduk yang banyak dan pengguna internet yang terus bertambah. Pemerintah Indonesia juga udah menetapkan ekonomi digital sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Berbagai program dan kebijakan udah diluncurkan buat dukung pertumbuhan startup di Indonesia. Kayak program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital dan pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Peluang emas ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sama para pelaku startup di Indonesia. Dibutuhkan kolaborasi yang solid antara startup, pemerintah, investor, dan masyarakat buat nyiptain ekosistem startup yang kuat dan berkelanjutan. Buat membangun ekosistem startup yang kuat, kita butuh kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah punya peran penting dalam nyiptain peraturan yang mendukung, nyediain akses pendanaan, dan membangun infrastruktur digital yang merata. Investor punya peran penting dalam nyediain modal usaha buat startup. Masyarakat punya peran penting dalam mendukung dan menggunakan produk dan layanan dari startup. Dan yang gak kalah penting, para pelaku startup harus terus berinovasi.
nyiptain solusi yang bermanfaat, dan punya daya saing yang tinggi. Kolaborasi yang kuat antara semua pihak bakal nyiptain ekosistem startup yang sehat dan kondusif, sehingga startup di Indonesia bisa tumbuh dan berkembang jadi motor penggerak utama dalam memajukan ekonomi Indonesia. Masa depan Indonesia ada di tangan generasi muda. Generasi yang kreatif, inovatif, dan berani ambil risiko. Startup adalah salah satu wadah buat generasi muda buat berkarya, berinovasi, dan ngasih kontribusi nyata buat bangsa dan negara. Yuk kita dukung bareng-bareng pertumbuhan startup di Indonesia. Yuk kita ciptain ekosistem yang kondusif, biar startup bisa tumbuh dan berkembang. Yuk kita wujudkan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan sejahtera dengan inovasi dan teknologi. Ingat, setiap langkah kecil yang kita lakuin hari ini bakal punya dampak besar buat masa depan Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik lewat inovasi dan teknologi.